Alexander Agung yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal di dalam sejarah kuno ternyata suka banget sama makanan favorit banyak orang ini. Konon penjelajah dan penulis asal Italia Marco Polo membawa resep yang menyerupai sorbet dari Asia. Sorbet adalah hidangan beku yang dibuat dari campuran air gula dengan berbagai perasa. Hidangan yang kemudian dinamai dengan es krim ini sering disajikan di Istana Charles pertama dari Inggris pada abad ke-17. Di Prancis, hidangan beku favorit ini diperkenalkan oleh Catherine de Medici, tidak lama ya setelah dia menikah dengan Henry kedua. Makanan pencuci mulut ini bisa dinikmati masyarakat umum pada tahun 1660-an saat pria asal Sisilia mencampurkan susu, krim, mentega, dan telur di Cafe Proco yang merupakan kafe pertama di Paris. Thomas Jefferson sendiri punya resep es krim favorit yang membutuhkan 18 langkah untuk membuatnya. Es krim jadi sangat penting di budaya populer sampai punya hukum dan aturan sendiri untuk memastikan hidangan ini selalu diproduksi sesuai dengan standar kualitasnya. Sebenarnya hidangan beku yang kamu lihat sekarang itu bukan es krim. Biar bisa disebut es krim, hidangan es ini harus mengandung minimal 10% lemak susu dan beratnya tidak boleh kurang dari 0,5 kg per liter. Es krim asli sebenarnya nggak harus terlalu lembut. Di dalam bahasa teknis artinya es krim itu nggak boleh memiliki lebih dari 100% batas volumenya. Jadi buat bikin tekstur yang kita tahu dan kita sukai, maka adonan dasar es krim harus dikocok terlebih dahulu secukupnya ya, tapi cuma sampai persentase tertentu. Jadi gini, untuk setiap 4 liter adonan dasar es krim, produknya itu akhirnya tidak boleh melebihi 8 liter. Setelah dikocok, makanan favorit ini sangat enak dimakan saat cuaca panas dan ini bisa lagi dibagi menjadi beberapa subkategori. Seperti es krim yang kandungan lemaknya dikurangin es krim rendah lemak atau es krim tanpa lemak. Biar kamu gak salah makan es krim, please ya baca dulu informasi gizi di setiap produknya. Satu jenis hidangan penutup buku yang menarik adalah gelato. Meskipun ini adalah bahasa Italianya, es krim ternyata ada bedanya loh sama es krim biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari aturan terkait kandungan lemak susunya. Biasanya kalau gelato itu mengandung lebih sedikit lemak susu daripada es krim seharusnya. Tapi karena gelato itu punya batas volume yang rendah, yaitu sekitar 20-30%, maka produk akhir masih padat dan bertekstur. Orang Italia juga bilang gelato tuh nggak boleh mengandung lemak kurang dari 3,5%. Tapi ada lagi loh yang lebih rumit. Perancis juga punya hidangan es krim sendiri yang terkenal sebagai crustes beku. Selain bahan-bahan standarnya ya, es krim Prancis ini juga mengandung telur minimal 1,4% kuning telur. Mungkin masih ada lagi makanan yang sering salah kita sebut, misalnya raspberry. Buah ini sebenarnya termasuk keluarga mawar seperti cherry, aprikot, prem, pear, apel, persik, dan blackberry. Bunga buah ini memiliki 5 kelopak dengan 1 inti di tengahnya. Karena kesamaan inilah buah-buah ini dimasukkan ke dalam satu kategori. Sobat, pisang ini dianggap berry, sementara itu strawberry bukan, karena masuk ke dalam family mawar. Ternyata manusia itu punya kesamaan DNA dengan pisang sekitar 50%. Ya ini pantas aja ya, pisang dan orang-orang tertentu sama-sama punya daya tarik. Sobat, ternyata selama ini kita salah kaprah nih. Coklat putih sebenarnya bukan coklat karena nggak mengandung coklat padat. Bahan-bahannya terdiri dari gula, produk susu vanili, lecithin, dan juga mentega kakao. Ada alasannya kenapa orang tua di seluruh dunia memaksa anak mereka untuk makan brokoli. Nah ini ya, berdasarkan kebutuhan kalori dasar, ternyata brokoli itu punya kandungan protein yang hampir sama dengan steak. Mungkin orang tua nggak tahu, tapi kandungannya itu rendah lemak. Brokoli punya banyak manfaat kesehatan lain dibanding daging.
Sobat, sekarang kita jadi tahu ya bahwa saus tomat sebagai cocolan kentang goreng. Tapi yang dulunya saus tomat ini dianggap punya khasiat pengobatan. Jadi pada tahun 1800-an seorang dokter di Ohio bilang tomat itu bisa membantu mengatasi masalah pencernaan. Lalu dia menerbitkan resep seperti saus tomat yang kemudian diubah menjadi obat. Ngomong-ngomong soal kentang goreng, ternyata ini adalah salah satu hidangan paling populer di dunia. Ini bukan asal Prancis. Hidangan ini sebenarnya berasal dari Belgia, tapi diberi nama French fries karena potongannya, atau mungkin juga karena nama Brussels udah dipakai untuk nama kubis. Sobat, kamu pernah gak makan selai kacang? Pasti kamu tuh gak tahu bahwa selai kacang ini sangat berharga bukan untuk sandwich aja. Penelitian menunjukkan orang Amerika makan selai kacang sangat banyak ya tiap tahunnya, sampai bisa dibuat untuk melapisi dasarnya Grand Canyon. Lebih tepatnya jumlahnya sekitar 227 juta kilogram. Wah, kalau ada yang bener ngelakuin ini, aku bakal nonton nih. Ada lagi nih ya, sebenarnya salmon tuh enggak berwarna pink sobat. Salmon liar berwarna putih, jadi produsen tuh harus menambahkan pigmen dari tumbuhan supaya berwarna pink muda. Warna wortel juga awalnya bukan orange, tapi warna kuning kemerahan yang kita tahu. Sekarang ini berasal dari mutasi gen yang dialami sayuran terkenal ini pada abad ke-16. Warna asli wortel sebenarnya adalah putih atau ungu, kayak saus tomat yang jadi cocolan. Kamu juga pastinya mendapatkan wasabi untuk cocolan sushi. Nah, kamu tahu kan yang namanya wasabi? Tapi kemungkinan besar itu adalah lobak pedas, karena harga wasabi aslinya itu mahal. Jadi 99% restoran di Amerika menggunakan lobak pedas. Sobat, kamu kan nggak tahu ya, 1 dari 4 kacang hazel itu bakal berakhir di toples Nutella. Selain itu populer banget sampai saintis mencari cara untuk menumbuhkan kacang hazel di laboratorium biar nggak ada kekurangan kacang di dunia ini. Coba pikir deh ketika kamu minta ekstra topping. Jadi jangan terlalu makan banyak kacang hazelnut ya supaya tidak kekurangan di dunia ini. Oh iya, emangnya ada ya tanggal kadaluarsa di botol air? Tapi sebenarnya air tuh nggak ada kadaluarsanya. Tanggal itu sebenarnya untuk kadaluarsa botolnya, karena di dalam zat berbahaya di dalam plastik tersebut bisa bocor ke air. Nah, kamu penasaran nggak kenapa makanan di pesawat rasanya hambar? Kamu pasti nyalain juru masaknya ya. Ketinggian di pesawat itu ternyata berdampak pada zat-zat kimia di tubuhmu dan bikin rasa makanan di pesawat itu jadi berbeda. Kamu nggak tahu juga kan bahwa cilantro dan koriander itu ternyata berbeda. Koriander itu biji ketumbar, batang dan daun ketumbar disebut cilantro. Oh gitu ya. Kamu pecinta buah-buahan, saintis ini berhasil menanam pohon salad buah. Pohon yang bisa menumbuhkan berbagai jenis buah bersamaan. Dan pohon ini dikembangkan di Australia, bisa menumbuhkan 6 jenis buah berbeda. Dari ada variasi buah berbiji keras seperti persik, pram, nectarine, apricot, dan peachcot. Juga ada variasi sitrus. Orang yang lebih suka lemon, limau, mandarin, jeruk, atau bahkan tangelo, pamelo, dan jeruk bali. Sitrus untuk orang yang lebih suka limau, lemon, mandarin, jeruk, atau bahkan tangelo, pamelo, dan jeruk bali. Kamu juga pasti akan menghindari bawang putih karena kadang itu bikin napas kamu jadi bau. Tapi sebenarnya bawang ini dianggap salah satu makanan yang paling kaya gizi. 1 siung bawang putih bisa mengandung 2% vitamin B6 untuk seharian. Penelitian menunjukkan khasiat kesehatan itu berasal dari zat kimia bernama alisin yang bikin bawang putih punya aroma khas. Satu-satunya makanan yang nggak pernah basi kalau disimpan dengan benar adalah madu. Setidaknya itu yang ditemukan sejauh ini. Karena kandungan gulanya yang tinggi dan kelembapan yang rendah, madu itu nggak akan basi. Enzim yang dihasilkan lebah juga membantu ya, karena bisa menekan pertumbuhan bakteri. Tapi tetap aja kalau kamu salah menyimpan madu, misalnya tutup-tutupnya terbuka, maka madu tetap akan basi. Nah,
Kalau madu ditutup rapat dan disimpan dengan benar, maka madu itu nggak akan kadaluarsa. Kalau kamu belajar masak, pasti kamu senang ya saat tahu bahwa jamur nggak akan alot saat kelamaan dimasak. Karena jamur itu mengandung polimer bernama kitin. Zat ini bikin jamur tetap empuk meskipun dimasak beberapa menit sampai 1 jam. Langsung aja kamu tambahin deh mentega, bawang putih. Nah, ini pasti enak ya. Menurut kamu gimana?